Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bumiayu 1 dan Pak Widodo selaku PTT SD Negeri Bumiayu 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Yang kedua, bahwa serta salam tercurahkan pada junjungan kita yaitu Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya pada yang kiamat nanti. Baik, pada hari ini Bapak Ibu, saya selaku Kepala Sekolah PT SD Negeri Bumiayu 1, ini ada salah satu dari teman kita yang akan melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut sebagai pembahasan dari kegiatan PKG Guru Olahraga. Yang melaksanakan adalah Pak Angga selaku guru olahraga di PT SD Negeri Bumiayu 1 yang akan mengangkat tema tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Jadi Bapak Ibu, kita memang di saat yang zaman modern ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yaitu permainan tradisional yang sudah kita tinggalkan karena bergeser dengan permainan-permainan yang lebih canggih, yaitu berupa HP sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu walaupun banyak yang berkumpul, tapi suasananya itu sangat senyap sekali. Kayak diri. Jadi asik dengan kegiatannya sendiri. Tidak seperti zaman dulu, walaupun tidak semayanan, tapi tetap bisa berkumpul dan melaksanakan permainan itu sangat menyenangkan. Supaya permainan seperti zaman dulu tidak hilang dan tetap tetap lestari. Nah, ini anggaran penyampaiannya, dan saya harap Ibu Guru nanti setelah pembahasan dari Angga itu bisa menyampaikan juga kepada anak didiknya di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, monggo Pak Angga saya persilakan untuk memberikan pengawasan pada Bapak Ibu lain supaya bisa diterapkan kelasnya masing-masing. Sekian dari saya selaku kepala sekolah. Saya berikan kepada Pak Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah PPSD Bumiayu 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi dan permainan tradisional yang dengan tindak lanjut dari kegiatan PKG regional Kabupaten kita kelompok 8. Nah, di zaman ini banyak sekali generasi Z yang selalu bermain gadget HP. Jadi untuk permainan tradisional itu sangat kurang sekali, kurang pemahamannya. Jadi lawan-lawan akan meninggalkan. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi Indonesia. Bila mereka terpapar dengan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak itu dari aktivitas fisik yang menjadi tubuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online atau gadget tadi yang sering dimainkan oleh anak-anak daripada permainan tradisional.
Jasorkes atau PCOK atau pelajaran PCOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan kemampuan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentuk pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjaskes atau PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya, membantu anak membantu anak saling bersosialisasi. Selain itu bermain sangat diperlukan untuk berkembang dalam kebugaran anak. Ini adalah kita di permainan tradisional. Lanjut, tujuan program menumbuhkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya yang ada di negara kita ini, melestarikan permainan tradisional, terus membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi permainan tradisional ini bisa membantu meningkatkan kegiatan aktivitas dan kebugaran biar lepas dari gadget atau HP tadi. Terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Begitu. Jadi komunikasi dengan temannya itu akan saling tumbuh, tidak saling biar-biar. Kalau pakai gadget itu kan anak-anak selalu melihat gadget sendiri kayak orang tidak pernah bersosialisasi. Jadi ini salah satunya adalah membantu anak berlatih bersosialisasi kepada teman atau orang lain. Capaian yang diharapkan, pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Lalu proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil kerja. Ini adalah capaian yang diharapkan. Lanjut, struktur program dan MIPA. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, yaitu adalah lomba sodor. Jadi di sini permainan tradisional yang akan kita bahas untuk hari ini adalah permainan tradisional lomba sodor. Murid yang terlibat adalah kelas 3 dan 4, baik laki-laki maupun perempuan penanggung, dan penanggung jawabnya adalah paskol. Kenapa kok kelas 3 dan kelas 4 itu anak-anak sudah mulai paham? Kalau anak yang kelas 2 itu mungkin terlalu agak sulit untuk menjelaskan atau memahami. KBS yang jadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga bagi kelompok belajar siswa kita. Terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mata pelajaran pelarangan publis. Kita dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Panitiaan peserta dan pihak lain berasal dari wali murid. Ini adalah kelompok belajar bangun jiwa raga. Kapasitas yang dimiliki. Sekolah memiliki kelas sekolah, guru dan tenaga pendidikan profesional dengan kualitas akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 63 orang di sekolah kita ini, masing-masing kelas akan memberikan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia serta wasit official ataupun penonton. Jadi semua murid kalau bisa dilibatkan untuk bisa menjadi panitia peserta, ada juga yang wasit official maupun penonton. Yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan. Bukan sodor sebagai lapangan sodornya, sekolah memiliki jaringan internet yang baik juga untuk belajar secara online. Nah, ini bukan sodor adalah suatu permainan tradisional di mana permainan ini digambarkan dengan garis dan kotak-kotak. Permainan bukan sodor atau ganda hasil, kalau di wilayah kita namanya bukan sodor, kalau di wilayah timur itu ganda hasil, atau di daerah lain itu ganda hasil atau ganda hasil yang dilakukan di lapangan.
Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Ini permainan bola contohnya. Nah, ini Bola tidak dapat dimainkan secara perorangan, jadi permainannya adalah tim, tak Dewi Ganso. Karena ada wilayah yang harus dijaga, kalau Dewi nanti malah capek wilayahnya. Bola dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya bisa dimainkan tidak hanya laki-laki atau tidak hanya perempuan saja. Permainan diawali dengan ujian, jadi diuji. Siapa yang jaga, siapa yang bermain. Posisi penyerang diberikan kepada yang menang, sedangkan yang kalah menjadi penjaga. Jadi di sini, Bapak Ibu, untuk pemain itu adalah warna kuning, ya tim penyerang atau pemain, dan penjaga tim merah. Ini tim merah ini menjaga garis yang dia jaga agar si tim kuning atau penyerang itu tidak bisa melewati area selanjutnya. Jadi dijaga. Ini boleh geser ke kanan, boleh geser ke kiri agar si tim penyerang tidak bisa lewat. Bagaimana cara supaya tim kuning berhenti untuk tidak menyerang, itu dengan cara menyentuh. Jika tim kuning tersentuh oleh tim merah, berarti akan terjadi out atau keluar sampai satu timnya habis, baru bisa ganti pemain. Seperti itu. Kalau belum bisa membangun semua, ya belum diganti pemain. Ya di sini pun tim penyerang boleh pindah tempat. Yang penting tetap di area 1. Kalau bisa lolos, lanjut ke area 2 sampai finish atau base akhir. Itu adalah permainan tradisional. Tim penjaga menempati posisi masing-masing pada garis penjaga. Nah, ini tim penjaganya merah, garisnya ini. Jadi tidak boleh keluar dari garis, tetap harus menginjak garis. Namanya kalau penjaga garisnya adalah boba, kalaunya solder yang lurus, namanya dinamakan boba solder. Setelahnya tim penyerang masuk ke lapangan. Nah, kalau sudah dimulai, tim penyerang boleh masuk ke lapangan hingga area paling akhir atau finish atau base akhir. Permainan dimulai dengan tanda berupa tiupan peluit. Jadi seorang wasit nanti akan meniup peluitnya bahwa permainan bisa dimulai. Tim penyerang melewati garis depan dengan menghindari tim penjaga. Nah ini, tim penyerang harus menghindari tim penjaga agar tidak terkena atau tidak tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka dianggap foul. Sementara penjaga menghadapi tim penyerang tanpa memindahkan posisi kakinya dari garis, tetap menginjak garis tanpa berpindah keluar dari garis. Jika penjaga menyentuh penyerang tetapi kakinya tidak menyentuh garis, maka penjaga dianggap mati atau tidak sah sentuhannya. Kalau menyerang menyentuh lawannya tapi kakinya keluar garis, itu berarti tangkapan penjaga itu tidak sah, dianggap tidak sah. Seperti itu. Jadi kalau ingin menangkap, jadi kakinya tetap menginjak garis, tidak boleh keluar, kaki dua-duanya kaki ya. Seperti itu, baru dianggap tangkapannya adalah sah. Dan pemain atau penyerang yang tertangkap harus out atau keluar, tidak bisa main lagi sebelum pergantian pemain. Setiap pemain yang melewati seluruh garis akan memperoleh poin. Nah ini jadi setiap penyerang kalau bisa sampai ke base akhir akan mendapatkan poin, satu orang satu poin. Jadi setiap tim itu harus bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya poin. Jika seluruh pemain selesai pada gilirannya, maka posisi penjaga dan penyerang dibuka. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, pergantian pemain posisinya penyerang dan penjaga itu satu
karena timnya habis tertangkap penjaga satu, itu baru bisa berganti posisi yang tadi penyerang menjadi penjaga, yang penjaga menjadi pemain. Atau yang kedua, seluruh penyerang itu bisa menuju base akhir baru pindah posisi, ataupun tidak seluruh. Kalau satu tim berisi 5, yang 3 ternyata out, yang 2 bisa ke base akhir, itu juga bisa berganti posisi. Jadi untuk poinnya 2, karena yang bisa sampai base akhir itu adalah 2 orang, seperti itu. Poin yang diperoleh oleh masing-masing tim menjadi penentu pemenang permainan tebak sodor. Nah, itu poinnya. Jadi semakin banyak yang bisa ke base akhir, itu semakin peluang yang menang sangat tinggi. Dan permainan ini berakhir itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan, bukan karena poinnya mendapat berapa. Atau satu kali permainan dalam permainan membutuhkan waktu 20 menit. Nah, selama 20 menit ini kedua timnya bisa mendapatkan berapa poin. Nanti yang paling banyak itu yang paling seperti itu. Iya, ada salah waktunya. Bisa itu dikondisikan, kalau waktunya dikondisikan sesuai kesepakatannya. Bisa 10 menit, bisa 20, begitu. Ya, josnya konsep kita tidak boleh bisa. Lanjut untuk sebelum saya lanjut, mungkin untuk ini peraturan ada yang ditanyakan Mbak Ibu. Mungkin ya, ada yang tanya. Baik, terima kasih Pak Das. Dalam peraturan permainan tadi yang saya belum itu untuk penghitungan poin itu ketika penyerang sudah melalui finish atau base akhir atau harus kembali ke start itu baru dihitung poin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu menyerang itu bisa dilakukan bersama-sama atau harus satu-satu. Kan katanya tadi permainan ini kan berkelompok, jadi penyerangnya bisa lebih dari satu. Nah, itu dilaksanakan bersama-sama atau satu-satu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Enda, pertanyaannya itu bagus. Oke, tadi yang pertama, bagaimana cara menghasilkan poinnya? Apa harus sampai base akhir? Apa harus kembali ke start? Ritual itu untuk mendapatkan poin itu cuma sampai base akhir saja, tidak usah kembali sampai base akhir saja. Jadi sampai dari area base awal atau base start itu harus bisa melewati area-area yang sudah ditentukan sampai base akhir, baru bisa mendapatkan poin. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, ini kan tim, bagaimana caranya startnya? Apakah satu-satu atau bersama? Nah, putus startnya bersamaan, langsung bersamaan. Jadi peluit di video langsung penyerang boleh bersamaan langsung melewati area-area yang sudah dibuka, seperti itu. Tapi harus tidak boleh tersentuh sama penjaga. Seperti itu Pak Eda, gimana? Oke, mungkin ada yang lain sebelum saya lanjutkan ke kurang lapangan. Ini Pak, menambahkan yang tadi ke Pak Linda. Kan ini dilakukan di kelompok. Anak-anak kan, Pak, penyerangnya kan bisa biur gitu ya. Di situ kan ada area 1, area 2, area 3. Kalau dilihat kan ada 4 penjaga, 4 penjaga dan ada 4 penyerang. Dulu saat kami kecil itu kan untuk pimpinan atau leadernya yang ada di kelompok penjaga yang ada di depan sendiri itu, yang ada di area 1 itu kan dia ada hak untuk
lari ke belakang yang jalan itu lah. Nah, yang lari ke belakang itu. Kalau menurut aturan itu boleh apa ya, memang hanya di kiri kanan area saja. Ya, terima kasih. Untuk menjaga, kalau sebenarnya itu fleksibel karena aturan bakunya kan belum ada. Bisa seperti itu. Namanya yang sini kan Bu, yang original ini namanya software. Bisa, yang sini lewat sini bisa. Tapi kalau kalau kantingan monggo, itu yang menjaga di sini ada sendiri, yang software ada sendiri. Nanti takutnya gini kalau saya. Di sini masih ada penyerang, ditinggal ayo ini masuk ya. Itu kalau saya jadikan situ. Nggak apa-apa, kalau bagi modifikasi pun nggak apa-apa, boleh. Yang penting kesepakatan bersamanya seperti itu. Ini kan triknya memang yang masuk di area 1 Ya. dibiarkan saja, tapi kan untuk mainnya kan dibagi di area 3, Ya. di area 2. Iya, betul. Kalau dulu memang seperti itu. Tapi ya kembali tidak ada aturan bakunya. Jadi Itu hanya kesepakatan. iya, kesepakatan bersama saja seperti itu. Coba langsung dilanjut ya untuk lapangan. Lapangan permainan di bawah software berbentuk persegi panjang seperti yang ada di gambar ini dengan garis berpeta-peta. Ukuran panjang lapangan adalah 15 meter dengan lebar 9 meter. Sebenarnya ukurannya menyesuaikan. Kalau hanya untuk anak kecil, anak SD kayaknya kalau terlalu lebar kotaknya dia. Iya, yang jaga kasihan kalau main gini gak dapat. Sebenarnya menyesuaikan saja kalau ini. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa. Di dalam lapangan terdapat 6 peta atau menyesuaikan tinggal berapa jumlah timnya kan kita tidak tahu kelas berapa itu jumlahnya berapa. Yang masing-masing berukuran 4,5 dikali 5 meter. Nah ini tadi penyelesaian tadi untuk setiap kotaknya penyelesaian sesuai dengan umur anaknya. Batas lapangan permainan diberi garis dengan jarak 5 cm. Di dalam lapangan terdapat garis tengah yang bentuknya memanjang. Jadi gariskan lebarnya tebalnya 5 cm baiknya satu kuas seperti itu. Mungkin untuk lapangan, oke, tanyakan untuk ukuran lapangan. Tadi lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, hanya dapat dipelajari dari permainan tradisional Bapak Sodor. Di sini ada berpikir logis, kreatif dan inovatif. Jadi dia harus apa ya cara tidak kenaikan terjaga ya, ini menjadi pikiran negatif. Pentingnya kerjasama. Nah, ngomongnya mas sering ngomong kamu kena jaga nih, senang gak jaga nih, awas, jurun, paling ngomongin aja nih, makanya terjadinya kerjasama. Melatih kejujuran, ayo nek ora, tidak kena aku udah kena lem mosok. Ini membuat melatih anak menjadi jujur dalam melakukan tindakan. Seperti itu. Hal yang dapat dipelajari dalam permainan nasional. Nah, ini ada rencana evaluasi. Evaluasi secara dulu setelah pelaksanaan selesai. Pelaksanaan apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik. Jadi setelah kita melakukan, kita perlu umpan balik atau evaluasi. Bagaimana? Mungkin perasaannya bagaimana, terus apa yang didapat dari kegiatan ini menyenangkan atau tidak seperti itu. Terus mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Jadi dokumen juga sangat perlu karena melihat di zaman ini adalah zaman sudah berkembang ya, ada sosial media, jadi perlu untuk dokumentasi. Mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dalam tim. Jadi kerjasama dalam tim itu biasanya aja. Nah, di sini evaluasi tadi bisa berupa kuesioner atau wawancara kepada murid. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Lanjutkan. Nah, kemungkinan atau tantangan yang terjadi ketika permainan bola sodor atau permainan tradisional, yaitu cuaca.
Nah, ini cuaca, perannya kayak panas seperti hari ini kelihatannya tadi panas. Nah, 1 jam setelah itu hujan deras dan itu tantangannya. Cuaca bisa hujan, bisa panas. Akhirnya dapat ditunda di hari lain, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada ruangan, dalam ruangan pun juga bisa. Kemudian kalau ada aula atau gimana, kalau ada ya dapat di halaman. Tapi tetap melihat kondisi cuaca. Selain itu, tantangannya kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Biasanya ada kegiatan lain seperti kegiatan acara keagamaan, bentrok seperti itu. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Nah, juga sama. Evaluasi dan kembali, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan kembali yang konstruktif pada setiap peserta. Ini adalah kemungkinan tantangan yang terjadi pada peserta seperti itu. Nah, temanya kapan kegiatan ini dilaksanakan? Dilaksanakan sesuai jam pelajaran PJOK. Boleh, karena ya ini permainan nasional itu bisa menjadi kegiatan kebugaran untuk anak-anak. Jadi cocok sekali dimasukkan dalam kegiatan PJOK seperti itu, Bapak Ibu. Atau di luar jam lain boleh. Yang penting tidak bentrok dengan kegiatan tadi. Yang penting tidak bentrok dengan kegiatan Bapak Ibu guru atau kegiatan siswa. Boleh. Tapi yang lebih efektifnya atau ada jamnya itu ya memang belajar PJOK. Memang khusus untuk kegiatan itu. Mungkin ada yang tanyakan sebelum dilanjut, Bapak Ibu? Sudah? Halo? Kita lanjut ya? Ya, terima kasih. Seperti itu pemaparan dari saya tentang kegiatan olahraga tradisional agar tidak punah atau kalah dengan gadget atau handphone, yaitu kegiatan berbagi sodor. Begitu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Angga terkait permainan tradisional yaitu gobang sodor ya. Jadi ingat masa kecil kita ya, yang selalu berkumpul dengan teman dan bermainan, ada gobang sodor. Saya ingat itu ada lagi yang namanya itu kalau nggak salah Pak Bunder apa itu? Pak Bunder yang seperti Pak Sodor tapi bentuknya bisa melupakan lingkaran. Nah itu perlu dilestarikan mulai dikenalkan kepada anak-anak kita yang generasi Z katanya ya, yang sekarang banyak pemain riset atau HP itu mulai nambah lagi dan banyak permainan tradisional. Terima kasih banget. Gimana Bu? Oke apa? Baik, kemudian dari rencana tidak lanjut kegiatan PKG BC Kota Bogor. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.